Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini pemirsa, saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam Mutiara Kolbu. Nah pemirsa, sudah hadir bersama dengan saya Ustadz Mulyadi ini yang akan nanti memberikan atau mengisi tausiah pada hari ini ya Ustadz. Nah Ustadz dan juga pemirsa di rumah juga sudah hadir bersama dengan kita ini ibu-ibu dari Perkumpulan Majelis Taklim Asmaul Husna. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya, cantik-cantik sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir ibu-ibu. Nah Ustadz terima kasih juga sudah hadir Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Ustadz, ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, hari ini tema kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah ini Ustadz, kalau bicara Al-Quran ini kan termasuk dalam kitab, tentunya memang kitab ya Ustadz, dan di dalam Islam itu sendiri kita wajib mengimani juga kitab-kitab. Nah sebelum kitab Al-Quran ini kan ada kitab-kitab sebelumnya Ustadz, tapi memang kenapa sih yang harus dipedomani itu Al-Quran pada saat ini Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu Mutiara Kolbu TVRI yang insyaallah ini sama-sama kita semua yang hadir, termasuk pemirsa TVRI yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal. Kenapa Al-Quran yang jadi pedoman kita? Karena memang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang Quran kitab samawi terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia, yakni Nabi Muhammad melalui utusannya ini Quran. Al-Quran nggak ada lagi kitab setelah ini. Nah, Quran ini sudah merangkum kitab-kitab sebelumnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini dengan kitab-kitab sebelumnya hanya berkewajiban untuk mengimani, kemudian mengambil iktibar, tidak bisa mempedomani betul ya sebagaimana Al-Quran. Lagi pula setiap nabi itu, setiap umat itu punya syariat dan minhajnya masing-masing gitu. Tidak sama kan setiap nabi itu. Nah kita sebagai umat Nabi Muhammad berkewajiban mempedomani Al-Quran. Baik, nah itu tadi sebagai pesan pembukanya ya. Mungkin bisa Ustadz nanti, Ustadz silahkan tausiah. Nanti setelahnya, nanti kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan ini sepertinya ya Ustadz ya. Boleh Ustadz silahkan. Baik, pemirsa Mutiara Kolbu TVRI yang dirahmati Allah serta hadirin hadirat yang ada di studio. Topik kita sore ini tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, kita mesti kenal dulu dengan Al-Quran ini. Ya, tak kenal maka tak cinta sayang. Tak sayang ya. Bagaimana orang bisa cinta dengan Quran, dia sendiri tidak mengenal Quran itu dengan baik. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, coba kita perhatikan Al-Quran ini. Ya, sebelumnya saya bacakan firman Allah SWT menyangkut Quran ini adalah pedoman hidup. Baik itu bagi orang bertakwa, Allah sebutkan di awal surah Baqarah. Kemudian ayat 185 surah Baqarah, Allah sebutkan lebih luas. Hudal linnas, tidak hanya pedoman bagi orang bertakwa, tapi juga pedoman bagi manusia secara umum. Nah, Quran ini mukjizat terbesar Nabi, terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini coba kita perhatikan, siapa saja yang bersentuhan, yang dekat dengan Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat, maka malaikatnya dimuliakan Allah. Ini malaikat Jibril.
Sampai dia punya sebutan khusus dengan ruh. Ruh dia punya nama khusus. Ya, al-malaikatu war-ruh. Sejak Rasulullah wafat, Quran sudah turun semua, maka malaikat Jibril yang dinamakan dengan ruh ini nggak turun lagi ke bumi sebagaimana Rasulullah masih hidup bolak-balik, kecuali pas turunnya Al-Quran. Pada malam Qadar ya, pada malam Qadar. Ya malaikatnya dimuliakan karena melalui malaikat Jibril ini. Kemudian Quran diturunkan pada seorang manusia yang bernama Muhammad SAW. Maka dia dimuliakan juga, diangkat sebagai utusan Allah. Al-Quran diturunkan pada satu malam, kemudian malamnya jadi mulia, malam Qadar kan. Amal soleh apapun yang dilakukan lebih baik nilainya pada 1000 bulan. 1000 bulan ya. Malamnya. Kemudian Quran Allah turunkan di kota Makkah. Maka Makkahnya dimuliakan. Sekarang Makkah ini kota yang Masya Allah luar biasa berkah. Siapa yang sudah pernah ke sana pasti rindu ingin kembali. Itu berkat Quran salah satunya. Berkat Quran. Jadi pernah seorang non-muslim baru-baru ini kita dapat itu, dia memeluk Islam, diundang langsung oleh kerajaan Saudi dan diajak hadir ke tempat turunnya Quran itu. Maka insya Allah dia sampai haru menangis. Ibu sekalian, dia haru. Baru 6 bulan yang lalu saya masih di tempat ibadah agama saya yang lama katanya. Tapi sekarang saya diajak ke tempat turunnya wahyu Al-Quran. Nah ini mulianya Quran. Dan keunikan Quran lagi, ini Masya Allah, kita lihat Quran ini unik, ajaib ya. Ini harusnya menambah keimanan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, karena Quran ini bahasa Arab loh. Tapi bisa dihafal oleh anak umur 6 tahun, setebal itu. Bisa dihafal. Bahkan bisa dihafal oleh seorang tunanetra. Ya. Ini kalau bukan dari Samawi nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ini hendaknya menambah keimanan keyakinan kita kepada Allah. Tentang Quran sebagai pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang Quran ini. Memang ajaib. Dan Quran ini ada kewajiban-kewajiban juga yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Pedoman ini udah kewajiban ujung sebenarnya. Jadi kewajiban pangkal yang mesti kita tunaikan banyak. Di antaranya pertama kali kita beriman dulu. Dengan Qurannya beriman dulu. Bagaimana kita beriman dengan Quran? Mesti utuh. Allah nggak mau sebagian-sebagian. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Walaupun pesan ini disampaikan kepada ahli kitab, tapi ini juga secara tidak langsung disampaikan untuk kita, umat Islam. Seolah-olah apakah kalian orang Islam hanya beriman kepada Quran sebagiannya, kemudian mengingkari sebagian yang lain? Nggak boleh. Jadi secara iman kita tidak ada pilihan, harus mengimani seluruh isi Al-Quran. Meskipun mungkin karena keterbatasan, karena maaf politik dan sebagainya, belum bisa ditunaikan 100%. Tapi soal iman, itu mesti 100%. Nggak bisa kita kurang dari itu. Nah, itu soal iman ya, yakin gitu. Nah, itu tentang Al-Quran. Ya. Baru mengimani saja nih, mengimani bahwa seluruh isi Quran itu saya percaya. Seluruh Al-Quran itu pasti benar. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Tuhan? Ya Al-Quran, datang dari Allah, firman Allah. Maka jangan ragu-ragu, tidak boleh ragu. Dan di awal surah Baqarah kita sama-sama hafal ibu-ibu sekalian. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Itu adalah Alkitab Quran ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Sebagian dari tafsir menafsirkan kalimat la raiba fihi itu menjadi kata kerja. Janganlah kalian ragu sedikit pun tentang kebenaran Quran itu. Nah, itu tentang ini iman dulu nih. Setelah iman tuh ada lagi. Setelah iman kita mesti belajar cara membacanya. Alhamdulillah ibu-ibu,
Asmaul Husna. Pengajian Asmaul Husna ini ya. Ini tadi ibu-ibu kita ini belajar Quran dari rumah ke rumah, ada gurunya. Ini Masya Allah. Kita mesti belajar. Karena Al-Quran ini kan bagi kita orang Indonesia kan asing, bukan bahasa kita gitu. Bahasa kita mau tidak mau kita mesti belajar cara membaca. Dan insya Allah belajar Quran itu dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu 3 ayat Allah berfirman seperti itu. Diulang-ulang sama Allah. Sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk lidzikri, untuk dipelajari, untuk diingat, untuk apa. Jadi bisa dipelajari, tinggal mau dan tidak mau. Nah, mau dan tidak mau. Nah, ini ada orang mau, ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau ya Ustadz, akan kita bahas lagi Ustadz setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.